Hai, saya Ivana. Saya alumni dari Prodi Akuntansi Universitas Dharma Persada. Saya angkatan 2013, lulus tahun 2017. Oke, jawaban jujurnya adalah karena nggak dapat negeri sebelumnya. Terus anyway sebelumnya juga jurusannya adalah IPA. Dan nggak tahu lagi harus mau masuk apa. Awal ke Unsada juga nggak tahu Unsada tuh di mana sebenarnya, universitas seperti apa. Tapi ketika daftar dikasih pilihan yang terbatas, ya udah kayaknya yang paling masih bisa masuk akuntansi deh. Jadinya ya udah deh akuntansi aja. Awalnya ya nggak ada niat sama sekali sih untuk masuk akuntansi, apalagi di Universitas Dharma Persada karena nggak tahu sama sekali Unsada ini ada di mana, atau sama sekali sebelumnya nggak tahu universitas kayak apa sih sebenarnya Unsada. Karena awalnya nggak sesuai jurusannya sama waktu SMA, gimana ya buat survive tuh mikir panjang, tapi alhamdulillah ketemu sama teman-teman yang baik-baik semuanya. Jadi kebanyakan tuh teman-temannya tuh justru lulusannya SMK. Nah, inget banget dari awal ngejurnal aja tuh nggak ngerti sama sekali, tapi ada teman yang baik banget untuk ngundang kita yang nggak bisa atau nggak ngerti akuntansi sama sekali buat main ke rumahnya. Terus di rumahnya diajarin lah dari cara ngejurnal, terus masuk ke buku besar kayak gimana, even debit kredit aja nggak ngerti sama sekali awalnya, tapi karena ketemu teman-teman yang baik, dosen yang suportif juga, yang mau benar-benar ngedukung dan ngajarin dari awal, dari nol banget, ya alhamdulillah akhirnya bisa lulus. Itu sih karena dukungan teman dan dosen-dosen yang baik-baik banget di prodi. Kalau hal-hal yang paling berkesan atau menyenangkan itu yang pastinya dapat teman baru, terus kenal dosen yang baik-baik juga dan suportif. Ada juga dosen yang galak, tapi maksudnya galaknya adalah bikin kita jadi lulus tepat waktu, dan itu oke banget, kita jadi belajar banyak. Lalu selain itu kesannya apa ya? Kesannya adalah bahwa universitas ini ngasih kesempatan banyak banget, biasanya kayak beasiswa atau pertukaran pelajar. Jadi di semester 5 itu ada beasiswa namanya beasiswa Panasonic, lalu ada juga pertukaran pelajar ke Jepang. Nama programnya adalah Genesis. Jadi di semester 5 itu paling berkesan buat saya karena saya pertama kali naik pesawat dan itu langsung ke luar negeri, yaitu langsung ke Jepang untuk ngikutin program pertukaran pelajar yaitu Genesis. Sekaligus di bulan Julinya itu ada proses seleksi beasiswa Panasonic, dan itu juga menjadi salah satu kesempatan saya untuk dapat beasiswa itu. Jadi kesannya lumayan banyak banget, kalau mau diceritain kayaknya bisa nggak cukup 2 jam deh, bisa lebih dari seharian. Nah, kalau untuk beasiswa Panasonic itu beasiswanya dalam bentuk bantuan biaya kuliah. Jadi dalam 1 semester itu saat itu saya dapat 15 juta. Nah, total beasiswanya itu 1 tahun. Jadi selama 1 tahun saya dapat 30 juta untuk kemudian membantu saya bayar kuliah. Nah, kenapa kita bisa dapat beasiswa Panasonic? Karena Universitas Dharma Persada hingga detik ini itu punya kerjasama yang erat sekali sama Panasonic, di mana Unsada menjadi salah satu universitas di antara universitas besar lainnya kayak UI, ITS, Undip, dan lain-lain untuk kemudian berlomba-lomba nih dalam proses seleksi mendapatkan beasiswa tersebut. Nah, untuk program pertukaran pelajar, jadi pada saat pertukaran pelajar itu kita dikasih kesempatan selama 1 minggu untuk ke Jepang. Itu kita saat itu saya berkunjungnya ke Takushoku University untuk diskusi bareng-bareng mahasiswa di Takushoku. Lalu berikutnya yang paling berkesan lagi itu adalah tinggal bersama host family selama 2 hari. Jadi kita dapat keluarga baru di sana. Kita tinggal dengan masyarakat keluarga lokal Jepang. Itu waktu itu tinggalnya di Yamanashi. Di selama 2 hari kita di-treat baik banget, kita diajak jalan-jalan, kenalan, terus kita ke wisata lokalnya, kita makan makanan lokalnya, kita dikenalin banyak hal. Dan salah satu part paling berkesan yang sampai saat ini membekas di hidup saya, host family ini sampai detik ini memiliki hubungan yang baik sekali sama saya, sehingga menjadi
saya udah menganggapnya seperti keluarga sendiri. Bahkan kalau misalnya saya ke Jepang, saya nggak akan pernah lupa untuk mengunjungi beliau, karena saya menganggap bahwa beliau adalah orang tua saya di Jepang. Jadi mungkin bisa disimpulkan bagaimana kemudian keeratan hubungan saya dengan Unsada maupun Jepang gitu ya, dari yang saya nggak tahu Unsada ada di mana, atau nggak kepikiran untuk masuk prodi apa di Unsada, sampai akhirnya saya punya perasaan bisa dibilang sense of belonging sama Unsada, karena banyak hal yang sebelumnya nggak pernah saya rasakan di hidup saya, terus pada saat saya berkuliah saya bisa mendapatkan momen-momen itu sih yang paling berharga. Kalau ditanya pencapaian, cuma satu sih sebenarnya, pencapaian yang dari kecil nggak pernah berubah sampai sekarang. Mungkin bukan pencapaian tapi kayak cita-cita kali ya. Jadi satu cita-cita yang nggak pernah berubah itu adalah jadi pengajar. Cita-citanya tuh cuma pengen ngajar. Tapi karena sadar kekurangan diri sendiri yang tidak cukup sabar menghadapi anak-anak, jadi sebenarnya tujuannya adalah untuk jadi dosen. Nah, untuk jadi dosen kan harus selesai pendidikan S2 dulu dan lain-lain. Tapi ada juga satu hal menarik yang didapetin pada saat proses belajar di Unsada, khususnya pada saat pertukaran pelajar ke Jepang. Itu pertama kali nginjekin kaki di Jepang, itu juga saya posting sebenarnya di Instagram, jadi nanti bisa dicek di Instagram. Jadi ketika saya nginjekin kaki pertama kali di Jepang, satu hal yang saya janjiin sama diri saya sendiri adalah saya mau kembali ke negara itu, bukan untuk traveling, bukan untuk cuman senang-senang, tapi buat ngejemput mimpi saya gitu ya. Jadi itu adalah harapan anak di usia berapa ya, kalau berarti kalau S1 tuh ya. Jadi di usia belasan, di sana saya janji sama diri saya sendiri bahwa saya akan balik lagi ke negara itu, tapi untuk menjemput mimpi saya, cita-cita saya. Dan itu sih yang menjadi salah satu motivasi saya pas saya lulus untuk ngejar itu supaya bisa tercapai. Nggak langsung terwujud sih. Jadi kayak ya kalau hidup gimana sih, jadi di pas proses kuliah tuh di semester 5 kayak banyak banget dikasih rezeki gitu ya. Nah setelah lulus punya impian tuh nggak langsung terwujud, justru kayak sebaliknya banyak ujiannya sebenarnya. Jadi pas habis lulus nggak bisa langsung lanjut kuliah seperti apa yang udah diimpikan sebelumnya. Lulus kuliah itu sempat jadi asisten dosen, ngerasain gimana sih ngajar mahasiswa. Jadi sempat jadi asdos dulu di prodi manajemen. Habis itu kerja 3 tahun, 4 tahun di perusahaan swasta. Nah tapi karena ambisi itu masih ada buat ngelanjutin kuliah dan memang sangat ingin sekali jadi dosen, jadi di tahun pertama kerja itu akhirnya memutuskan untuk yaudah deh kayaknya harus mulai kuliah S2 dulu, walaupun tanpa beasiswa dan walaupun kuliahnya tuh bukan di Jepang gitu ya. Jadi menurunkan ego untuk yaudah kayaknya kali ini nggak punya kesempatan untuk kuliah di Jepang deh, tapi tetap mau jadi dosen, gimana nih? Ya udah akhirnya memutuskan untuk yaudah kuliah aja dulu. Jadi sempat kuliah sambil kerja, dan itu lika-likunya banyak banget sih karena harus cari uang terus sambil kuliah juga. Nah tapi seperti yang saya ceritain di awalnya, kalau lika-likunya tuh banyak banget. Justru setelah lulus tuh kayaknya dikasih gagal tuh banyak juga gitu ya, dikasih proses hidupnya tuh banyak juga. Jadi kuliah sambil kerja, habis kuliah sambil kerja tuh di tahun kedua, di mau masuk semester 3 pas lagi kuliah itu kemudian dapat tawaran, tiba-tiba di calling nih dari prodi akuntansi sama Bapak Dekan saat itu ditawarin, "Mbak, gimana, masih punya keinginan untuk ngajar di Unsada nggak khususnya?" gitu ya. Terus saya kaget, wah ada apa nih gitu ya, kalau masih mau nggak coba untuk ikut proses beasiswa untuk bisa ngelanjutin kuliah di Jepang. Jadi saat itu kayak pikirannya langsung melayang, kayak antara bingung tapi juga senang karena itu udah masuk tahun kedua
atau semester 3 saya kuliah S2 di Jakarta, tapi di sisi lain saya tetap mau lanjutin kuliah di Jepang gitu ya. Jadi ambisinya masih ada sedikit saat itu gitu ya, tapi dengan banyak pertimbangan dan bimbang juga. Terus cobaan berikutnya adalah tidak diperbolehkan sama orang tua. Saat itu ibu saya ngelarang saya untuk melanjutin saya studi di Jepang karena alasannya adalah beliau kasihan sama saya yang udah cari uang untuk kuliah, dan beliau tuh mikirnya kalau misalnya saya harus berhenti selama ini, saya udah kuliah capek sambil kerja, gimana hasilnya gitu ya. Mungkin pikiran orang tua adalah seperti itu. Tapi Tuhan maha baik gitu ya. Jadi pada saat proses seleksi beasiswa, jadi singkat cerita saya diizinkan untuk ikut seleksi beasiswa, dan dalam proses seleksi beasiswa itu makan waktu sekitar 1 tahun. Jadi ketika proses seleksi beasiswa, di saat yang sama saya bisa selesai studi saya di Jakarta. Jadi setahun berjalan itu saya ngerjain tesis, saya bekerja, saya proses seleksi beasiswa Monbusho dengan rekomendasi dari Dharma Persada gitu ya. Terus saat itu COVID juga. Nah, ini lika-liku yang paling paling membekas juga ya. Saat itu COVID juga, dimana saya tuh harusnya udah berangkat di sekitar bulan Oktober atau saya lupa. Saya jadinya harusnya udah berangkat, tapi gara-gara COVID jadinya ketunda pemberangkatannya sampai bikin visanya tuh 2 kali karena visanya kadaluarsa yang pertama. Nah, itu udah dilema banget tuh. Di sisi lain harus nuntasin tesis yang ada di Jakarta, di sisi lain juga mikir kapan ya akan berangkat nih ke Jepang gitu. Jadi yang saya pelajari adalah di semester 5, balik lagi ke semester 5 pada saat proses saya kuliah, itu saya dikasih rezekinya yang luar biasa. Saya ngerasa saya saat itu berada di titik di atas karena saya mendapatkan hal yang saya nggak duga-duga sebelumnya. Tapi kemudian pada saat setelah lulus kuliah, saya juga ngerasain berada di titik dimana saya tuh hampir depresi kali ya saat itu, karena tekanan tesis, terus ketidakpastian atau ketidakjelasan kapan saya akan berangkat ke Jepang dan lain-lain gitu ya. Jadi saya sudah melewati 2 masa itu, dan yang sama pada saat saya melewati 2 masa itu saya sama-sama membawa nama Unsada gitu ibaratnya. Jadi makanya sense of belonging saya ke Dharma Persada itu cukup tinggi, karena pada saat saya pada saat menyenangkan itu saya lagi ada di Dharma Persada, lalu pada saat menyenangkan yang lainnya tapi di sisi lain banyak cobaannya juga, itu juga saya dibayang-bayangi oleh nama Dharma Persada itu sih. Kalau kepanjangan nih kayak nggak cukup nih 1 hari ya. Jadi singkatnya pada saat pada saat masa-masa sulit waktu itu COVID-19, proses seleksi dibarengi dengan tesis yang harus diselesain, tapi alhamdulillah banyak teman yang dukung saat itu, banyak teman yang support. Jadi bisa selesai tesis di Jakarta. Setelah tesis selesai di Jakarta, nggak lama kemudian ternyata Jepang nih buka bordernya. Akhirnya foreigner boleh masuk pelan-pelan gitu ya, walaupun melalui proses karantina. Nah, akhirnya berangkat tuh saya di bulan April ya, kalau nggak salah saya berangkat di bulan April untuk ke Jepang. Dimulainya karantina dulu, jadi stay di hotel selama 1 minggu di sana, karantina bareng-bareng sama teman-teman dari Indonesia yang satu perjuangan. Kita sama-sama menghadapi dilema saat itu, kita sama-sama bertanya-tanya kita akan berangkat atau enggak, bagaimana kemudian kelanjutan beasiswa ini gitu ya. Di lain sisi mungkin ada teman-teman yang saat itu termasuk saya itu udah resign dari pekerjaannya, jadi makanya saat itu berat banget ya. Jadi saya harus nyelesain tesis saya di Jakarta, di sisi lain saya sudah resign dari pekerjaan saya, terus ditambah lagi ketidakpastian akankah saya berangkat atau tidak. Tapi yang saya pelajari begini, bahwa ternyata kayaknya nih pada saat itu saya diminta sama Tuhan tuh untuk selesain studi saya dulu nih di Jakarta.
Jadi kayaknya Tuhan mau tanggung jawab saya selesai dulu satu, terus baru diizinkan untuk pergi ke tempat yang lain untuk mengemban tanggung jawab lainnya. Itu sih, akhirnya saya berangkat juga ke Jepang. Saat itu 2020 awal, itu masih COVID di penghujung, udah mau habis akhir 2020 atau 2021 ya, saya agak lupa, sorry. Itu kita karantina dulu seminggu. Akhirnya sampai juga ke Jepang. Waktu itu tujuannya bukan untuk traveling, melainkan untuk lanjutin pendidikan. Kalau culture shock sih enggak, itu enggak ada kayak bingung lagi harus kayak gimana, jadi kayak ngerasa udah nyaman aja sebenarnya. Pengalaman yang paling menarik atau mungkin part paling bikin belajar banyak adalah pertama kali datang tuh sempat insecure sebenarnya. Karena keterbatasan bahasa. Jadi program yang saya ambil saat itu kan adalah international program. Di jurusannya juga pakai bahasa Inggris full. Saya sadar diri betul bahwa kemampuan bahasa Inggris saya tuh masih jelek dan terbatas. Jadi sempat insecure, sempat kayak aduh kalau ngomong sama ini kayaknya pengen ngomong banyak deh, tapi takut deh kalau misalnya nanti salah atau misalnya nanti jadi kayak malu ngomong di depan orang dan lain-lain gitu ya. Tapi lagi-lagi rezeki lainnya adalah dipertemukan dengan teman-teman yang kemudian tidak pernah mempermasalahkan itu, jadi bisa mengeluarkan pendapat senyaman apapun tuh, mengeluarkan pendapat tuh nyaman banget gitu di depan teman-teman dengan keterbatasan bahasa. Terus saya juga jadi sadar bahwa kayaknya kalau insecure lama-lama gitu ya, saat itu saya justru nggak bisa berkembang. Jadi mau nggak mau saya harus kayak berani dan ngerasa bahwa diri saya sendiri juga harus bisa berkembang, terus harus bisa berani untuk diskusi bareng teman-teman, ngobrol dan lain-lain gitu ya. Jadi pertama kali itu agak insecure karena keterbatasan bahasa dan lain-lain, tapi kemudian bisa dilawan pelan-pelan. Teman-teman juga sportif, teman-teman juga nggak ada yang mempermasalahkan itu. Saya juga belajar pelan-pelan harus bisa komunikasi yang baik sama mereka gitu ya. Terus pengalaman lainnya ini lebih ke banyak suka dukanya sih. Lebih kalau ke dukanya tuh karena itu beasiswa. Jadi ada part dimana uangnya tuh udah hampir mau habis, uang beasiswanya udah mau hampir habis. Jadi kadang saya ngakalinnya gini, sama ada teman saya juga di kampus saat itu, kami sama-sama mikirnya kalau misalnya udah mau habis nih, udahlah jalan kaki aja dari kampus ke kos-kosan gitu ya. Dan itu jaraknya agak jauh, jadi dari kampus ke kos-kosan tuh sekitar 45 menit sampai 50 menit jalan kaki. Jadi kalau udah duitnya udah mau habis nih, uang beasiswanya udah mau habis, di awal-awal tuh saya banyak jalan kaki dari universitas ke kos-kosan. Nah, pengalaman serunya lagi adalah ada masa-masa dimana saya tuh kayaknya udah gak punya uang sama sekali. Terus saya scroll TikTok, di TikTok tuh ada yang ngasih saran untuk nengokin vending machine yang ada di sekitar jalanan. Karena di TikTok itu, di akun TikTok itu mereka kadang suka nemu koin yen gitu. Jadi karena udah saking hopelessnya nggak punya uang, jadi setiap saya jalan kaki dari kampus ke rumah, itu kadang ada vending machine, saya tengokin nih, ada nggak ya uang jatuh, ada nggak ya koin-koin yang sisa gitu ya di bawah vending machine-nya atau di tempat keluar koinnya dan lain-lain. Nah, sialnya nggak pernah ketemu sih. Cuman itu adalah hal yang paling menarik dan bisa bikin saya belajar, yaitu bukan menderita juga, tapi jadi kayak lucu sebenarnya pengalaman hidup. Di saat saya nggak punya uang di sana, saya nggak berani ngomong sama orang tua karena saya ngerasa itu bukan tanggung jawab mereka karena saya dapat beasiswa. Jadi sebenarnya tanggung jawab saya untuk manage uang tersebut bisa cukup 1 bulan, itu yang paling menarik. Lalu apalagi ya, paling menarik lagi pengalaman serunya ketemu sama prof atau supervisor di kampus itu yang justru mau belajar dari riset kita. Jadi singkat cerita, riset saya kurang masuk sama penelitian beliau, tapi kemudian beliau menyampaikan bahwa nggak masalah, nanti kita belajar sama-sama. Nah, hal-hal tersebutlah yang kemudian membuat saya semakin belajar bagaimana kemudian nanti nih kalau misalnya saya juga jadi pengajar seperti beliau,
saya harus bisa menjadi pengajar yang kemudian bisa mengerti kondisi mahasiswa gitu ya, terus bisa enak diajak diskusi gitu ya, terus yang easy going juga gitu ya. Jadi selama proses kuliah tuh bikin saya belajar banyak gimana sih jadi pengajar yang baik nextnya atau kedepannya kalau nanti saya jadi pengajar. Itu sih, tapi kalau mau diceritain lebih banyak lagi sebenarnya. Apa yang membuat mimpi itu tetap hidup ya? Kadang saya juga bingung kenapa kemudian saya jadi salah satu hal yang konsisten dalam hidup saya adalah cita-cita saya sebenarnya, dan saya sebenarnya nggak tahu ya apa yang membuat saya konsisten. Tapi begini, mungkin lebih ke personal kali ya. Jadi secara pribadi tuh dulu saya suka ngobrol sama orang tua saya. Terus secara pribadi beliau menyampaikan ini, bapak saya menyampaikan begini, saya nggak, kira-kira begini disampaikannya, saya nggak butuh punya anak yang punya harta kekayaan yang banyak, punya harta yang berlimpah, rumah yang banyak, mobil dan lain-lain gitu ya. Harapan saya cuma satu, bapak saya menyampaikan bahwa beliau mau salah satu anaknya menjadi manusia yang punya manfaat buat manusia lain, bisa bermanfaat ilmunya buat manusia lain gitu ya. Kayaknya itu yang secara nggak sadar kemudian ngebekas di otak saya, di pikiran saya, sehingga sampai detik ini impian itu nggak pernah berubah dalam hidup saya. Bahkan saya tuh kayak suka ngobrol sama diri sendiri dan kayak udah janji gitu ya, saya pernah ngerasain untuk untuk kerja di perusahaan, dan saya ngerasa kurang puas ketika saya bekerja di perusahaan. Lalu kemudian saya ngajak ngobrol diri saya sendiri sampai akhirnya saya yakin bahwa kayaknya jadi pengajar itu tujuan hidup saya dalam hal pekerjaan. Jadi saya merasa saya puas ketika saya bisa mengajar gitu ya. Kenapa? Selain tadi pesan bapak saya yang kemudian melekat di pikiran saya berpikir bahwa ketika jadi pengajar, saya itu jadi nggak berhenti untuk belajar. Saya bisa setiap hari belajar, karena sebelum ngajar kita kan harus siapin materi dulu. Terus saya bisa ketemu sama mahasiswa, saya bisa ngobrol sama banyak mahasiswa yang punya personality yang berbeda gitu ya, masalah hidup yang berbeda, cerita yang berbeda, dan itu menjadi part yang paling menyenangkan dalam hidup saya ketika saya bisa ngedengar cerita itu gitu ya. Terus saya juga ngerasa bahwa jadi pengajar ini bukan berarti saya ngebantu mereka, tapi saya merasa saya terbantu dengan adanya dengan kenal mahasiswa-mahasiswa ini, karena saya bisa belajar, saya bisa berkembang. Terus di lain sisi sebenarnya cita-cita saya tuh masuk jurusannya adalah psikologi. Karena saya nggak punya uang saat itu, saya cuma dihadapkan sama pilihan kampus yang ya udah adanya budgetnya segini dan itu dapatnya Unisada gitu. Nah makanya mungkin ada part yang tidak terpuaskan dalam hidup saya, tapi kemudian saya alihkan dalam hal lain gitu ya. Makanya sampai sekarang kayaknya kalau ditanya even berulang kali apa yang mau saya capai dalam hidup, ya kayaknya saya udah ketemu jawabannya, bahwa impian saya cuma untuk ngajar aja sih, itu, dan itu nggak akan pernah berubah. Sedikit pesan untuk adik-adikku mahasiswa Unisada khususnya yang mungkin sekarang lagi ngerasa kurang percaya diri, ngerasa nggak yakin, mungkin ada banyak kendala yang lagi dihadapi gitu ya. Harus selalu ingat bahwa kuliah adalah tanggung jawab kalian. Apa yang sudah kalian mulai dari awal ya itu udah banyak perjuangannya, jadi harus diselesaikan. Lalu sedikit pesan lagi, setiap kesempatan yang ada, yang tersedia itu harus dicoba, jangan pernah ngerasa takut. Rasa takut itu harus dilawan, terus jangan ngerasa kalian tidak mampu dan lainnya gitu ya, karena perasaan itu ada karena kalian belum coba. Jadi kalau misalnya kalian udah nyoba, kalian ngerasain gagal atau berhasilnya, jadi apa ya, kedepannya kalian nggak akan penasaran lagi gitu loh sama hal itu gitu. Jadi
Intinya jangan ngerasa takut, jangan ngerasa tidak percaya diri. Percayalah bahwa masing-masing kita punya kemampuan yang berbeda, kita semua punya potensi yang beda, kita punya impian yang beda, pencapaian yang beda. Jadi fokus sama pencapaian kita masing-masing, fokus untuk mewujudkannya. Konsisten itu datangnya dari diri kalian sendiri ya. Jadi kalau kalian benar-benar punya impian sesuatu, saya yakin rasa konsisten itu akan muncul di dalam diri kalian sendiri. Sorry pesannya nggak jelas, tapi intinya buat kalian yang lagi skripsi atau semester akhir, apalagi kalian yang suka hilang, dicariin pembimbing, jangan lama-lama bersembunyinya, cepetan selesain tanggung jawabnya, karena sayang perjuangan kalian udah cukup panjang, jadi lebih baik diselesaikan. Dan jangan pernah takut gitu ya, karena sebenarnya rasa takut itu bisa dilawan. Kalau nggak dilawan, ya nggak tahu kesempatan itu datangnya kapan lagi.